Jadi untuk mengatur ritme nafas diafragma ini sangat penting sekali untuk orang penderita asam lambung GERD anxiety ini, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Juni Zali Satria di channel YouTube Isar Epran. Di sini saya masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD, teman-teman ya. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasan saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini bukan psikiater, saya juga bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja, teman-teman ya. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman saya terkenanya asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD ini, teman-temannya. Baik itu dari awal-awal terkenanya pas saat oro-oronya hingga sampai sembuh, alhamdulillahnya teman-teman. Nah, saya juga terkenanya asam lambung GERD ini kurang lebih selama 7 bulan, teman-temannya, dan alhamdulillahnya saya sudah sembuh dan bisa mengklaim bahwasannya saya sudah normal kembali dan sembuh total, teman-teman ya. Nah, di sini saya kembali akan menjawab pertanyaan komentar dari teman-teman semuanya yang sudah komentar di channel YouTube saya. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya akan usahakan selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar atau saya langsung buatkan video seperti ini, teman-teman ya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan komentar dari Lamudin Rohman 9365. Nah, sebenarnya Lamudin Rohman 9365 ini sudah bertanya juga, teman-temannya, tentang yang namanya probiotik kemarin, teman-teman ya. Nah, kenapa saya pisahkan pertanyaannya? Ya, supaya pertama durasinya tidak kepanjangan, teman-temannya. Yang kedua, ya biar enak saja nanti kalau ada juga yang ingin bertanya juga sama pertanyaannya dengan Lamudin Rohman ini, teman-teman. Jadi saya pisahkan sesuai dengan pertanyaan atau komentar yang sudah ditanyakan kepada saya, teman-teman. Nah, di sini dia berkomentar tentang numpang nanya kalau napas pendek gimana solusinya. Saya sudah 8 bulan penderita aslam dari Batu Raja Olu Ogan by Lamudin. Oke, nah di sini ternyata Lamudin Rohman 9365 ini ternyata orang Palembang juga, teman-teman ya. Tepatnya di Ulu Ogan, teman-teman ya. Oke, salam kenal juga untuk si Lamudin ini, teman-teman ya. Semoga tetap semangat, cepat sembuh. Nah, sebenarnya untuk napas pendek ini juga sudah saya bahas juga, saya sudah ceritakan, teman-teman, meskipun yang mungkin singkat dan mungkin belum jelas, teman-teman ya. Nah, sebenarnya napas pendek ini banyak sekali penyebabnya, teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ingin merasa plong, merasa tenang, merasa lega, ya bisa konsultasi langsung ke yang namanya dokter, baik itu di klinik, di puskes, ataupun bisa langsung ke rumah sakit yang terbaik, teman-temannya. Itu solusi yang pertama kali, teman-teman, karena bahwasannya ya seringkali sudah saya sampaikan yang namanya nafas pendek ataupun nafas plong yang tidak bisa kita nikmati seperti dulu ataupun pada saat terkenanya asam lambung GERD anxiety, ya dikarenakan itulah tadi, teman-teman, itu bahwasannya gas yang di dalam tubuh kita itu tinggi masih kadarnya, teman-teman. Jadi gas inilah yang membuat kita itu sedikit sesak nafas ataupun nafas itu terasa terganjal di ulu hati kita, dan juga dada itu sering tidak nyaman, sering sakit, dan juga ulu hati itu menekan. Yaitu semuanya itu dikarenakan, teman-temannya, gas kita itu tinggi, teman-teman. Gas lambung kita itu tinggi yang menyebabkan kita juga begah, kita juga merasa tidak nyaman di ulu hati, dan yang pastinya juga ini juga faktor dari asam lambung kita juga, teman-teman. Asam lambung yang tinggi tadi, teman-teman. Nah, hal ini dikarenakan apa, teman-temannya? Ya, banyak sekali, teman-teman, faktornya. Bisa jadi dikarenakan itu salah makanan, ataupun kurang istirahat, kurang tidur,
dan juga mungkin kita kelelahan, ataupun juga mungkin faktor di lambung kita itu juga teman-teman, yang mungkin bisa jadi lambung kita itu sedikit lecet ataupun memar. Nah, itulah tadi fungsinya tadi teman-temannya, kita periksa ke dokter tadi teman-teman, biar tahu bahwasanya ya lambung kita itu kenapa seperti itu teman-teman. Karena kalau saya dulu teman-teman ya, pada saat saya awal-awal itu sama halnya saya pas awal-awal dulu teman-temannya. Jadi pas itu napas tidak nyaman, napas plong, tidak dapat, dan juga kita merasa napas itu seperti pendek. Banyak sekali faktornya teman-teman ya, bisa mungkin itu dikarenakan makanan, ataupun juga dikarenakan minuman, yang pastinya kita kelelahan, capek, dan mungkin kurang istirahat tidur, pikiran juga kita masih overthinking. Nah, overthinking inilah teman-teman yang sangat berpengaruh dengan yang namanya asam lambung, dengan yang namanya gas lambung. Nah, karena kenapa teman-teman ya seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali teman-temannya, bahwasannya ketika kita overthinking, kita masih memikirkan sensasi, masih memikirkan ketakutan, was-was, cemas, dan tidak nyaman itu, hal itu semakin gas lambung dan asam lambung kita itu semakin tinggi teman-teman. Nah, jadi perlunya itu tadi teman-teman, perlunya kita yang namanya kita menetralkan dari gas tersebut ataupun asam lambung tersebut teman-teman. Ya, yang pastinya pertama kali kita tetap positive thinking, jangan berpikir yang tidak-tidak, jangan berpikiran yang mengada-ngada, dan juga kita tetap mengatasinya dengan cara kita minum obat, ataupun misalnya kita minum air hangat kuku yang sudah saya sampaikan teman-teman ya. Nah, jadi hal inilah teman-temannya penyebabnya yang saya ketahui teman-teman, karena kan ya dari faktor makanan juga bisa berpengaruh teman-teman. Banyak sekali misalnya makanan-makanan yang berpengaruh, yang mengakibatkan gas lambung itu tinggi teman-temannya, gas yang membuat kita itu menjadi kembung, yang menjadi begah, seperti itu teman-temannya. Banyak sekali seperti yang saya ketahui itu teman-temannya, seperti kalau sayur-sayuran itu toge, ataupun misalnya kita juga minum minuman-minuman yang sifatnya gas, dan juga makanan-makanan seperti tepung dan sebagainya, itu juga bisa mengakibatkan juga gas lambung atau asam lambung kita itu semakin tinggi dan meningkat teman-teman. Apalagi ini sangat tidak rekomendasi bagi teman-teman semuanya yang masih mengalami asam lambung GERD ini pas awal-awal teman-teman. Karena kan pas awal-awal itu sudah saya sampaikan teman-teman ya, pas awal-awal itu yang kita semua rasakan yaitu baiknya itu dari sensasi, baik itu dari overthinking, itu sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi pentingnya pas awal-awal kita terkena asam lambung GERD ini, kita pahami dulu yang namanya pola makanan, pola istirahat, pola hidup, pola pikir, itu sangat penting sekali teman-teman. Dan kita pahami yang namanya asam lambung, yang namanya GERD, yang namanya anxiety ini, hal apa saja yang perlu dihindari, yang perlu dikonsumsi, seperti itu teman-temannya. Jadi nah, ini hal inilah yang saya ketahui yang menyebabkan gas ataupun asam lambung kita itu semakin meningkat. Ya, hal inilah juga yang membuat kita itu semakin, kalau ingin mengambil napas plong itu serasa terganjal, serasa tidak dapat napas plong itu, ataupun serasa pendek, tidak nyaman, ataupun misalnya kita pada saat kita bekerja, saat kita olahraga, mudah sekali yang namanya lelah, capek, dan ngap-ngapan. Ya, karena hal inilah teman-teman yang saya ketahui tadi teman-temannya. Nah, jadi hal ini juga sebenarnya ada tipsnya juga teman-teman, ada tuh olahraga teman-temannya. Olahraga ini sangat penting, baik itu dari jalan kaki. Kita tidak perlu olahraga yang berat-berat teman-teman, kita cukup olahraga jalan kaki, cukup itu 30 menit teman-teman, itu sangat baik teman-teman. Manfaatnya sangat luar biasa untuk saraf-saraf kaki kita, untuk menenangkan pikiran kita, dan juga itu sangat bagus juga untuk mengatur ritme nafas kita teman-teman ya. Jadi terkait dengan ritme nafas ini, kita juga bisa menggunakan nafas diafragma teman-teman. Jadi untuk penderita asam lambung GERD ini sangat penting juga teman-teman ya, karena
pada saat awal-awal kita terkena asam lambung GERD ini, atau bahkan juga yang sudah bertahun-tahun, masih banyak yang belum tahu teman-teman nafas diafragma teman-temannya. Jadi kan pada saat kita terkena asam lambung GERD ini sangat berat mengambil nafas dari dada teman-temannya ya. Jadi nafas itu setahu saya teman-teman, nafas itu bisa kita mengambil nafas itu bisa menggunakan dada ataupun nafas diafragma tadi teman-teman. Dan jujur teman-temannya, saya juga baru tahu nafas diafragma ini setelah saya terkenanya asam lambung GERD ini teman-temannya. Untuk Lamuddin Rahman dan teman-teman semuanya, banyak sekali tutorial cara-caranya untuk mengambil nafas diafragma ini teman-teman. Nah, jadi teman-temannya, untuk nafas diafragma saya contohkan teman-temannya. Jadi saya memundurkan kamera saya terlebih dahulu karena kan tadi tidak kelihatan kamera di bagian kamera teman-temannya. Jadi untuk mengatur ritme nafas diafragma ini sangat penting sekali untuk orang penderita asam lambung GERD ini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan nafas diafragma ini melalui nafas perut teman-temannya. Jadi kan biasanya kita menggunakan dada, bagian dada ini teman-temannya, karena kan pas awal-awal kita menggunakan dada ini masih tidak nyaman teman-temannya, masih tidak nyaman, kita masih merasa kurang plong, kurang nyaman. Nah, jadi mengambil nafas diafragma itu melalui perut teman-teman. Jadi melalui perut, di saat kita mengambil nafas itu perutnya dibuncitkan teman-temannya, ya membusung, membesar seperti itu teman-teman. Jadi kita mengambil nafas dari melalui diafragma seperti ini teman-teman. Nah, jadi pada saat perut membuncit teman-temannya, di situ kita keluarkan teman-teman. Kita tarik lagi teman-teman. Nah, jadi narik napasnya itu melalui hidung, keluarkan melalui mulut teman-teman ya. Jadi kita fokuskan di pikiran kita bahwasanya kita mengambil napas itu melalui perut teman-teman, bukan melalui dada teman-teman ya. Jadi kita contohkan sekali lagi teman-teman ya. Lagi teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-temannya. Saya majukan lagi kameranya teman-temannya. Nah, jadi seperti itu contohnya teman-temannya mengambil nafas diafragma. Ya sebenarnya jujur teman-temannya, pas saya awal-awal saya juga tidak nyaman teman-teman mengambil nafas ritme melalui nafas diafragma melalui perut ini teman-teman, karena jujur saya belum terbiasa, kedua saya juga masih bingung caranya. Tapi dengan perlahan kita pahami dari tutorial YouTube, dari banyak sekali referensi yang kita bisa lihat teman-temannya. Jadi cukup melalui perut tadi teman-teman. Jadi di saat kita mengambil nafas itu, mengambil nafas, perut kita membuncit atau membesar seperti itu teman-temannya. Melalui hidung kita tahan dan kita keluarkan perlahan melalui mulut teman-teman. Nah, ini bisa kita lakukan sampai 5 menit atau 10 menit durasinya teman-teman. Ya cukup kita lakukan ini sehari itu cukup 1 kali itu pagi masih awal-awal teman-temannya, karena kan jujur teman-teman, nafas ini agak sedikit, menurut saya agak sedikit susah dipraktekkan teman-temannya. Jadi untuk saat ini alhamdulillahnya saya melakukan itu 1 hari itu saya lakukan 3 kali. Jadi pagi, siang dan malam, atau bisa juga sehari 2 kali teman-teman. Jadi cukup di pagi hari ataupun di malam hari teman-teman sebelum tidur. Nah, ini tidak usah lama-lama teman-teman. Jadi itu fungsinya untuk menenangkan, banyak sekali manfaatnya teman-temannya, bisa di searching di Google. Yang pastinya bisa menenangkan nafas kita, melegakan nafas kita, dan mental kita juga, pikiran overthinking kita juga. Itu yang saya ketahui teman-temannya. Dan ini juga sangat penting teman-temannya bagi penderita asam lambung GERD ini teman-teman. Selain dari olahraga, mengatur ritme nafas melalui nafas diafragma, kita juga bisa kita latih dengan yang namanya kita itu mengaji teman-teman, membaca Al-Quran. Ini sangat penting teman-teman, yakinlah teman-temannya, yakinlah sangat penting. Dan ini sampai saat ini saya terus lakukan. Jujur teman-teman, kalau mau jujur saya sampaikan,
sebelum terkenanya GERD asam lambung ini, saya mungkin jarang sekali yang namanya membaca Al-Quran, mengaji, ataupun lainnya tadi teman-teman. Jadi alhamdulillahnya juga terkenanya asam lambung GERD akut ini banyak sekali dampak positif yang bisa kita petik teman-teman, yang banyak sekali hikmahnya teman-temannya. Jadi di saat kita mengaji, membaca Al-Quran ini, ya itu mengatur ritme napas kita juga teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faizar teman-teman ya. Ustadz Faizar itu bilang bahwasanya mengatur napas ritme juga bisa dilakukan melalui membaca Al-Quran ini teman-teman. Ini sangat penting dan memang dari dulu teman-teman ya. Jadi bisa juga kalau bagi teman-teman yang bukan agama Islam, mungkin ya melalui kepercayaan masing-masing, ataupun juga bisa dilakukan dengan bernyanyi teman-teman. Kita bernyanyi, kita berkomunikasi, ngobrol dengan ini tetangga, dengan teman-teman kita, seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali solusinya dan caranya teman-teman ya, untuk teman-teman semuanya yang masih mengeluhkan sensasi dari mengambil napas tidak plong, napas berat, napas pendek, seperti itu teman-temannya. Jadi tadi sudah saya jelaskan penyebab-penyebabnya dan juga caranya seperti ini teman-temannya. Nah mungkin hanya itu saja yang saya ketahui teman-temannya. Sekian video kali ini. Untuk teman-temannya, alangkah baiknya support channel saya, di like, di share, dan di komen. Untuk teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya akan selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar ataupun saya upload videonya, saya buatkan videonya seperti ini teman-teman ya. Dan untuk teman-teman juga yang pastinya jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan yang pastinya membuat saya semangat untuk menge-share tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya GERD asam lambung ini teman-teman. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, sayangi diri kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.